RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Iya pagi ketemu kolonel, besok pakai batik. Rebo, ndak, kemis ketemu. Ayo sini Jogja. Sini. Pokoknya antara Jogja sama bukan Jogja, cara mereksanya gampang. Di alat kelamin. Kalau alat kelamin Jogja agak mingkem. Galah, humor. Kasih mic-nya Kang Nur. Nanti kalau ada Barati dia pengen masuk, pengen dengerin orang Jogja. Yuk, Ibu pertanyaannya apa? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pertanyaan saya. Gak apa-apa kan? Sini di bawah gak apa-apa ya? Oke. Nama? Saya Septi Yuliani Pak Haji. Oh iya pelan-pelan, gak apa-apa. Anggap aja kelapa jatuh. Gak apa-apa ya Pak. Pokoknya nanti gini. Jawabannya nanti kalau pertanyaannya sama. Nanti jangan ditanyain lagi. Kalau mau ditanya lagi boleh. Tapi yang terakhir jangan di awal-awal sama ya. Sayang. Yuk. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya Nama? Septi Yuliani. Ya, tinggal Dari Jogja Pak Haji. Jogja. Ya. Pertanyaannya? Saya pengen dalam satu minggu ini dapat 200 juta Pak Haji. Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena ayatnya, nih dititeni ya. Karena ayatnya, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Jadi malam dirubah jadi siang, siang dirubah jadi malam. Allah bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok cuman ngabulin 200 juta nggak bisa. Bisa lah. Yang bikin dia nggak tercapai karena dianya nanya, dari mana? Setuju. Jangan. Ibu nanti ada tamu saya namanya Mbak Rati. Dia bisa cair yang tadinya 2,5 miliar. 2,5 miliar cair, 4 miliarnya cair. Yang 40 jutanya cair, yang 400 jutanya cair, yang 2,5 miliar cair, yang 400 juta cair, ini yang 40 miliar cair, ini yang 400 miliar cair. Nanti mau datang. Tadi janjian sama saya kan ketemu udah di Sentul. Saya bilang, Mbak, kita ngobrol di sini, mau gak ntar Mbaknya sekalian testimoni yang cair 2,5 M, 4 M, 40 M, 400 M, Mbaknya cerita. Iya Pak Haji. Nah, tinggal Mbaknya, Bapak, yakin gak? Jadi kuncinya tuh cuma yakin. Saya gak setuju. Kalau mau punya uang, mesti bikin usaha ini. Gak setuju. Mesti ikut multi level marketing. Nggak setuju. Mesti ikut seminar ini. Buat apa? Bikin buang-buang energi. Udah aja ikut seminarnya Allah. Praktekin ilmunya Allah. Patuh sama Allah. Apa tuh salah satu patuhnya? Nggak boleh gerutu. Ini kan gerutu kadang. Besok harus ada yang dibayar. Itu ngerutu. Kira-kira 200 juta disama-samain dulu dengan wajah Mbaknya. Udah cocok belum 200 juta wajah kamu? Belum Pak Haji. Ya udah. Jadi intinya, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa cuma ngabulin 200 juta? Nggak bisa. Pasti bisa. Makanya orang bilang, Jilo pede. Gimana nggak pede orang yang ngabulin Allah? Emang yang ngabulin gue? Pasti. Jadi mbaknya jangan nanya, dari mana 200 juta nih? Besok tinggal seminggu lagi. Mbok cangkemnya tuh di dondomi loh. Nah iya tuh cangkemnya nggak didondomi. Apa tuh artinya cangkemnya didondomin? Dijahit. Lo harus yakin.
Ini nanya, saya udah jawab iya. Ntar keluar dari pintu, temenan pora. Wow loh, temenan pora. Bener apa enggak? Bener lah Mbak. Kalau sampai nih ilmu saya nggak manjur, nggak mungkin Kang Regi, tahun berapa duduk sini Kang Regi? 2014, nggak mungkin di 2023 datang lagi. Kang Nur 2008, nggak mungkin Kang Nur sampai hari ini datang lagi. Terus yang ngasih mobil saya Robicon, Pak Sutan 2008, nggak mungkin Pak Sutan datang lagi kemarin. Hari Sabtu seminggu yang lalu. Ini saya kenalin namanya Pak Sutan yang ngasih saya Robicon. Ini Bu Rini yang ngasih mobil saya Mercy. Nambahnya harus yakin, pasti 200 juta. Pasti. Gitu, jadi yakinnya harus tingkat dewa. Ya, Pak Haji. Pak Haji, kayaknya kalau seminggu kelamaan deh. Setuju. Kenapa nggak besok pagi aja? Amin. Telanjang bulat joget jalun alun. Ya. Nanti kan masuk di TikTok, trending topik. Terkenal ya Pak Haji. Yaitu follow mereka nanti kan 2 juta langsung. 200 juta. Siapa nih? Oh siapa namanya? Haji Marco. Sini Haji Marco. Sini Haji Marco. Namanya Haji Marco nih tamu saya. Dulu waktu datang rukonya berapa Haji Marco? Hah? Nggak punya. Sekarang rukonya berapa? 15. Tuh. Sini. Kasih duit dulu Haji Marco. Buat beli ruko lagi. Amin. 1,5 juta cukup ya? Amin ya Allah. Terima kasih. Tambah kaya ya Pak. Amin ya Allah. Dulu waktu datang kontrakannya berapa? 6, Sekarang? 21. Tepuk tangan dong. Dulu waktu datang kontrakannya cuma 6. Sekarang 21. Dulu waktu datang rukonya nggak punya. Sekarang rukonya berapa? 15. 15. Alhamdulillah. Dulu waktu datang 2015. Ya, Iya Pak Haji. 2015. Awal ya. Awal 2015. Kontrakannya berapa? 6. 6. Rukonya nggak punya. Ya udah Haji Marco. Pokoknya paksain. Alhamdulillah tuh terkabul. Masa ini enggak? Ini namanya Mbak Rati. Sini Mbak Rati. Geser bisa gak? Sini, nggak apa-apa, geser dikit. Nih, hitung dulu 15 lembar dari saya. Bener gak? Betul gak? Sini. Sini. 15. 15. Kenalin. Nah, Apa kabar? ini Haji Marco coba cerita dulu. Dulu waktu datang punyanya kontrakan berapa? Terus ya nggak apa-apa berapa? Terus rukonya nggak punya. Sekarang rukonya berapa? Rukunya 15. Rukonya 15. Kontrakannya 6. 6. Kalau Haji Marco bisa, mosok Bapak dan Ibu enggak? Kok tadi Pak Haji Marco dikasih 1,5 juta? Iya kemarin saya bilang Haji Marco, tolong dong anak yatim tuh pakai duit Haji Marco, makanya saya ganti. Nggak apa-apa kan? Iya, jadi jangan ngiri. Haji Marco dikasih kok aku enggak. Nanti dikasih Bu tuh, buat ngampleng Ibu sama Bapak. Amin. Nah coba cerita dong Haji Marco sedikit aja. Saya maksain apa kok Haji Marco bisa terkabul? Biar temen-temen nih nyontek dah. Bos melakukan sedekah ekstrim apa? Bos melakukan ibadah ekstrim apa? Biar bisa, ya kan? Dia sedekah ekstrimnya apa sehingga terkabul? Dia melakukan ibadah ekstrim. Nah, Haji Marco ini angkatannya Pak Roni. Roni itu waktu baru datang, Roni itu pedagang sembako, pedagang kelontong. Waktu datang 2015 bareng Pak Haji Marco, itu dagangan omset warungnya cuma 20 juta. Sekarang Roni dagang sembako kelontong, omsetnya per hari 600 juta. Namanya Roni. Bareng sama Haji Marco, satu liting. Betul Pak Haji. Cuman bedanya Haji Marco kontrakannya berapa waktu itu? 6. 6.
Sekarang kontrakannya 21. 21. Dulu belum punya ruko, sekarang punya ruko 15. 15. Jadi sama waktu datang tuh di 2015. Saya maksain bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Sama. Tapi ini kan bicara saya. Nah, biar Haji Marco yang cerita dari testimoninya dia. Sedikit aja Haji Marco. Bos, nanti di vlog ya, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Marco. Tahun 2015 saya datang ke sini lagi, aduh, parah. Lagi banyak utang, lagi banyak masalah. Bini setiap hari nyap-nyap. Pas saya ke rumah saudara saya, kebetulan saudara saya baru pulang dari pengajian. Alhamdulillah mereka bilang bahwa mereka baru pulang dari pengajian dan dikasih tas, baju, uang 500.000 sama koko. Saya bilang nyarat ke mana? Cari guru di mana? Oh, ke Baji Dwi bilang gitu. Siapa yang itu yang terkabul? Namanya Pak Dedi, Haji Dedi gitu. Dia itu tukang tas yang KW-KW gitu ya Pak. Terus kok bisa saya itu? Ya ke Pak Haji Dwi, alhamdulillah ke yatim, nyantuin yatim. Terus kebulnya apa? Dia kan biasanya dagang tas KW-KW yang dibuat di jalan-jalan itu. Dan setelah ke Haji Dwi, beliau itu dapat orderan membuat tas untuk jemaah haji seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah mereka tuh mobilnya sekarang Fortuner, semuanya paling kaya di daerah Ciampea sini. Jadi saya bilang, udah saya ke Haji Dwi aja, dianterin ke sini alhamdulillah. Sampai ke sini saya udah datang, udah mewek-mewek kayak Pak Haji, kata Pak Haji, ya, masalah receh lo, bilang gitu. Saya receh gimana Pak Haji, saya udah mumet banget. Terus ya lu udah, saya ceritain ke Pak Haji bilang, ya udah berani nggak tahajud? Tahajud saya bilang, gue sholat biasa-biasa aja, kadang bablas, apalagi kalau lagi di jalan lewat terus gitu. Berapa lama Pak Haji? 7 bulan. Hah, 7 bulan saya bilang tuh. Saya bilang, Mama boleh nggak Papa tahajud 7 bulan? Ya udah, saya kan udah mentok banget, ya udah kita cari guru udah banyak ya kemana-mana, sampai ke Banten, Bandung, Sukabumi, udah kita itu. Jadi udah pertama saya kesini itu, saya takutnya Pak Haji Dwi kan udah orang kaya, masa saya bilang tuh, wah gimana caranya, terus kebayang Pak Haji Dwi itu jenggotan, terus pakai udeng-udeng kayak gitu. Sampai kesini saya lihat ternyata ganteng, masih muda, lebih muda dari saya 4 tahun. Jadi Pak Haji bilang, berani lu sedekah ekstrim kalau memang hajat-hajat lu ekstrim yang besar. Kayak mancing itu, ibaratnya kalau mancing lele ya pakai cacing. Tapi kalau lu mau hajatnya miliaran, lu pakai yang benar-benar Allah kagum gitu kan. Setelah itu saya bilang, Mama berani nggak? Saya selalu tanya ke istri, karena kan kita juga ridho suami ya, ridho istri juga. Biar kita nggak cekcok. Terus kata Pak Haji Dwi, ya lu udah sedekah ekstrim. Kebetulan saya ada mobil Suzuki ya Pak Haji ya. Suzuki sama Grand Max. Saya bilang ya udah mah kita kekandangin aja. Sedekahin gitu. Kita sedekah ke yatim. Tapi keluarga saya terus terang pada marah-marah. Haji emang Haji Dwi itu udah kaya gitu. Emangnya yatim cuma di Cibutuh doang, di kandang B doang gitu. Di tempat bapak juga ada di sini gitu. Emang adik-adik lu udah pada punya mobil semua. Kenapa harus ke Haji Dwi? Haji Dwi itu mobilnya udah Rubicon, Alphard gitu. Kenapa harus ngasih ke sana? Saya bilang, kata Pak Haji Dwi, mobilnya itu buat menjemputin anak-anak yatim yang biasanya pakai ojek. Terus kita kasih mobil yang open cup gitu, kata Pak Haji, lu bagi 2 ya sama gue ya, rezekinya pahalanya. Nanti gue betulin mobilnya, gue jadi bikin buat jemputan anak mobil, anak yatim, dikasih bangku, dikasih jok, terpal kayak gitu, jadi buat ngejemput anak yatim di daerah gunung sana. Alhamdulillah, setelah 7 bulan saya di sini kayak mesantren. Kadang-kadang omong saya gitu, Mah, Papa pusing nih, Papa kayak pengen mesantren aja. Kalau saya, Papa omong itu doa loh Pak. Ternyata saya mesantren di sini. Tadinya saya nggak hafal Yasin, Tabarok, Waqiah, sama Asmaul Husna, baru-baru baca itu Pak Haji. Setelah kesini saya itu alhamdulillah sampai sekarang saya doamin Tabarok, Yasin, Waqiah sama Asmaul Husna itu saya baca dan saya hafal.
Padahal dulu boro-boro Pak Haji. Karena saya bilang anak-anak kita minta bisa, masa kita gak bisa gitu. Dan juga kita lihat tamu-tamu RDAY ini para bisa terkabul, masa gue gak bisa gitu kan. Kata Pak Haji, ya udah 7 bulan tahajud. Setelah 7 bulan tahajud saya mulai ini mulai deket-deketnya ini gila nih. Udah mau habis nih waktu tahajud, tapi belum terkabul. Pak Haji bilang, saya langsung, sudah ngomong, Papa ini beberapa minggu lagi kita selesai tahajud gitu. Mana nih mana gitu. Gerutu. Langsung saya mulai nyanyi itu. Terus kalau mau tahajud, langsung pintu nggak usah tahajud lagi nih Pak gitu. Terus pintu langsung ditutup, jebret itu bingkai foto saya pada goyang semua. Karena isi saya itu mulai nggerutu protes, bukan proses kata Pak Haji. Kan harusnya proses, dia protes. Ya, terutama bini ya, yang Ya. kalau kakak punya duit langsung, Papa ini listrik kita nih 1,5 juta atau 1,600.000 kita belum punya duit. Udah, saya bilang tenang mah kebayar gua. Papa bisa tenang, Papa bisa yakin, Pak Mama belum bisa kayak Papa gitu. Saya dalam hati kadang udah bini ngomong gitu, kita juga di sini udah mulai nih wah gitu. Terus saya bilang ke Pak Haji, istri saya udah mulai marah-marah. Terus saya bilangin cerita ke Pak Haji gitu. Kata Pak Haji, lu perhitungan banget, lu lagi proses nih, bukan protes mulu gitu. Karena saya lihat, saya teropong tuh udah di depan mata. Udah di depan mata. Kalau orang kan masih 5 langkah, dia tuh tinggal selangkah lagi. Jadi santai aja. Ini lagi proses, tapi dia protes. Coba protesnya gimana? Terus saya bilang ke Pak Haji, ini udah hampir 7 bulan, mana Pak Haji, mana istri saya udah marah-marah nih saya itu. Orang-orang udah mulai bilangin bikin rumus-rumus gosip-gosip. Wah, Bu Haji hati-hati Bu Haji. Itu Pak Haji saat malam tuh berangkat tuh pakai jas, pakai jubah, bawa ransel, jangan-jangan punya istri muda Pak Haji, Bu Haji gitu. Wah, istri saya udah sama gitu, jangan-jangan katanya ibu yatim lagi gitu. Itu bisnis saya mulai nyanyi gitu. Tapi kata Pak Haji, udah lu tahajud dulu, beresin tahajud, sebentar lagi juga dapat lu jalan-jalan lu ke luar negeri gitu. Saya ngomong begitu. Jadi nanti kamu liburan dulu. Nanti kamu jalan-jalan dulu ke luar negeri. Lah, kan punya utang, kan punya hajat, kan nggak punya duit. Liburan ke luar negeri, misalkan ke Eropa, kan duitnya mahal. Iya, Belum benar. pesawatnya, enggak lah nanti kamu pesawatnya mewah lah gimana. Coba cerita. Iya Pak Haji, saya bilang Pak Haji ngomongnya kita duit kagak punya, jalannya ke luar negeri dari mana dalam hati saya gitu. Pas sudah itu ya udah saya pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian mantan bos saya telepon dari Eropa, dari Swedia. Marco, kamu ngapain aja di Indonesia? Saya bilang saya ikutin sahabat saya bantu-bantu anak yatim tanpa ayah. Aduh, kamu begitu, kamu butuh liburan gitu. Saya bilang liburan gimana sih itu? Enggak, saya mau liburan keliling Eropa selama 45 hari gitu. Sampai ke Jerman kemana, sampai ke Rusia kayak gitu. Saya bilang saya nggak punya uang, tenang, semuanya saya bayarin gitu. Saya bilang, alhamdulillah ribu alamin, semuanya, iya termasuk uang saku gitu. Saya bilang, alhamdulillah, Mama, Papa jalan-jalan boleh nggak? Ya udah boleh. Itu saya cerita ke Pak Haji. Ya udah lu berangkat aja gitu, Pak Haji. Gue bilang apel lu, saya bilang iya Pak Haji. Jadi yang saya omongin tuh saya teropong 100% nggak meleset. Liburan ke Eropa gratis. Yang bayar Bos saya. bosnya. Satu pun nggak. Iya, tuh. Termasuk visa, termasuk Asuransi. pengurasan asuransinya. Semuanya dia Iya, berangkat. semuanya. Jadi ucapan adalah doa. Bisa gak Bapak dan Ibu ngucapnya yang bagus-bagus? Jangan sampai pengen punya ruko, pengen punya kontrakan, pengen utang lunas. Ngomongnya sedih. Gimana? Iya. Kapan? Bisa apa enggak? Janganlah, kita harus semangat. Besok kamu keluar negeri, besok kamu keliling Eropa. Memang dia nanya dalam hati, duitnya dari mana? Iya benar. Saya bilang dari Allah. Kan mesti pakai asuransi, nanti yang bayarin Allah. Betul. Kan mesti ada allowance, pegangan. Nanti dari Allah. Betul. Selalu dia nanya. Allah, apa-apa Allah. Umum lah kan gitu ya. Saya bilang udah tenang aja, nanti kamu liburan. Dan kenyataannya benar liburan. Jadi kapan terkabulnya? Nanti kalau kamu bahagia, pasti terkabul. Jadi terkabul itu kuncinya cuma satu Bu.
Kalau ibu bahagia pasti terkabul. Iya, Pak Haji. Nah sekarang mulai dari sini, nanti pulang bahagia deh. Iya. Minimal nanti ini yang mau pulang ke Magelang, saya kasih duit 1,5 juta buat makan sate Wow. di Tegal. Wow. Jadi nanti bahagia. Sate. Nambah lagi. Nah nanti saya sangonin 1,5 juta. Tapi mana ada orang berubah disangonin? Ya. Nggak ada. Udah gitu uang baru lagi. Tuh Haji Marco, saya sangonin dulu 1,5 juta. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buat makan sate. Wow. Di Tegal boleh, di Brebes boleh, di Pekalongan boleh. Wow. Soalnya gue keker kayaknya ini sate cocok ini. Siapa yang mau megang nih? Ya kasih 1 juta. Silakan. Tepuk tangan dong. 1,5 juta. Nggak ada, kalau ini kan karena saya minjem duitnya Haji Marco 1,5 juta, kalau ini kan enggak. Jadi intinya gini Pak, lakukan, bikin Allah takjub, nanti Allah bikin takjub kita. Nah Haji Marco bikin takjub Allah dengan dia namanya hatinya bahagia, gembira. Nah gembira dulu baru terkabul Haji Marco. Iya betul. Nah akhirnya dia ke Eropa. Nah ibu dan bapak ngelihatnya emang enak ke Eropa. Sebelumnya kan berantem dulu. Iya betul. Coba cerita. Iya, jadi saya bilang Pak Haji, saya ke Eropa kata Pak Haji, iya jangan lupa lu ijab dulu ke anak yatim sebelum berangkat. Jadi itu kiriman uang udah dapat semua, untuk asuransi, tiket semua udah dapat. Saya bilang ini buat asuransi itu $100 atau 1,400.000. Terus saya bilang, Mama pegang dulu nih uang asuransi biar nanti kalau mau berangkat Papa tinggal ambil dari Mama. Pas saya mau ambil uangnya mau bayar, ternyata kalau nitipin omongan tuh nambahin, kalau numit duit tuh ngurangin. Jadi uangnya itu kurang 431 juta. Makanya saya bilang, Mam ini mana uangnya kok cuma 400? Papa nggak tahu kan, emangnya bini tuh nggak butuh bayar beli gas, beli apa gitu. Akhirnya kita ribut akhirnya. Saya bilang ribut gede-gede sama istri saya namanya Siti Mariam. Terus saya bilang, pokoknya gue nggak mau lo ketemu sama lo, gue harus pergi. Saya bilang, saya pergi aja ke kandang. Gue nggak mau lagi ketemu Siti Mariam. Dia sumpah serapah. Kalau Gajah Mada kan sumpah palapa. Kalau dia sumpahnya sama Siti Mariam. Saya nggak mau lagi ketemu sama Siti Mariam. Saya nggak mau lagi ketemu Siti Mariam. Terus dia ngambek, datanglah ke kandang, ketemu saya. Kenapa kamu cemberut? Kenapa kamu jutek? Iya. Terus kamu jawabnya apa? Terus, Pak Haji, saya nggak ada masalah. Lu, gue liat muka lu aja udah muka berak lu. Padahal saya udah. Iya benar kayak muka berak. Gimana kalau orang ngeden? Nah, kayak dia tuh ngeden. Muka ngeden. Muka ngeden. Ceritain ke gue bawa juga. Ya udah Pak Haji, saya habis berantem sama istri saya. Terus ya lu gitu. Lu harusnya kan itu mau bawa rezeki lu mau dateng. Tapi lu malah malah dibalas sama marah lagi, marah gitu. Ini gue gantiin nih, dikasih saya berapa? 2,5 juta. Jadi Tepuk tangan dong. ini gue gantiin gitu. Lu jangan sedih lagi ya lo gitu. Ini anak Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Saya kasih 2,5 juta. Yang ribut-ribut kan cuma berapa ya? Saya kasih. Ya udah, kamu ikut itu ngaji. Kebetulan kan pasien-pasiennya angkatan Haji Marco kan ada artis kayak Benu. Iya. Make up artisnya Pak Jokowi, Pak Benu, Mas Benu. Krisdayanti juga. Krisdayanti. Terus Syahrini itu kan pasien kita. Mandra. Nah, udah besok. Hari ini. Udah hari ini kamu jangan pulang. Hari ini anak yatim mau ngaji ke rumahnya Benu. Make up artisnya Krisdayanti, make up artisnya Syahrini. Kamu ngaji tempat Benu. Nah, terus kamu nanti ngaji tempatnya Haji Mandra tuh, pelawak Haji Mandra. Nah, ngaji di sana ya, itu kan pasien kita. Dulu angkatannya Kiai Yusuf Mansur, Pak Kiai. Ada Olga Saputra. Kan. Udah kamu ngaji ya. Di tempatnya Mandra sama Mas Benu, makeup artisnya Krisdayanti sama Syahrini. Iya. Terus lanjut. Iya terus saya ikut sama anak yatim.
dan ijab di mobil. Bisa kebetulan kan dapat uang tuh 2,5 juta. Saya langsung berhenti dulu di Alfamaret. Mang ke supir, saya mau belanja dulu. Terus saya belanja ciki-ciki, kue-kue sama apa minuman buat anak yatim, apa Floredina itu saya bagiin. Pak Haji mau ijab ya, saya langsung di mobil tuh ijab sama anak yatim. Kata anak yatim, amin. Amin, udah langsung anak yatim. Karena kata Pak Haji kan, lu harus nyolong apa? Nyolong star. Nyolong star gitu. Jadi Nyolong saya star. di mobil tuh udah ijab sama anak yatim. Sebelum Haji Mandra ijab, sebelum Benu makeup artisnya Krisdayanti sama Syahrini ijab, kamu nyolong star ijab dulu di perjalanan. Kita biasa begitu. Namanya kalau pemilihan kepala desa, kita main di pinggiran. Jangan main di tengah, jadi main di pinggiran. Nah nih main pinggiran ya. Iya betul. Terus sampai di tempatnya Mas Benu itu anak-anak udah mau ngaji. Ada salah satu anak kecil itu nangis terus sampai ustaznya mau ngaji aja sampai bingung gitu. Akhirnya gitu, Pak Haji Marco ini anak yatim, tolong di pangku dulu deh, dia bilang tuh. Bawa kemana kayak gitu supaya jangan nangis, mengganggu banget anak-anak yatim pada ngaji. Terus saya ada mau ijab juga, jadi saya pangku ajak, saya jalan ke luar apa, ke cari Alfamaret karena kan saya punya uang dari Pak Haji. Terus saya ajak anak itu tanya ke satpam, anak itu tetap nangis terus, kejar nangisnya sampai belar-belar gitu ya. Terus saya bilang, saya lihat anak ini juga nih, anak ini mungkin apa cobaan buat saya biar saya sabar gitu kan. Itu anaknya itu nangis tuh, saya tanya ke satpam karena tempat saya itu kan komplek. Pak, Alfamaret di mana? Oh jauh Pak, di depan sana. Saya jalan kaki, mana panas Jakarta kan, di daerah Cawang. Setelah itu anak itu tetap nangis, saya beli apa kue-kue, coklat-coklat, saya kasihin ke anak itu, terus anak itu tetap nangis terus sampai saya nunggu di depan apa tempatnya Mas Benu selesai, saya lagi kasih lagi ke apa ke ustadz anak itu. Tapi kalau sama Ustadz dia udah mulai berhenti nangisnya. Setelah selesai dari Mas Benus, kita berangkat lagi ke tempatnya Haji Mandra artis itu. Terus sampai sana juga anak itu sama juga nangis terus itu. Terus Ustadznya bilang, Pak Haji Marco pegang lagi deh itu anak nih, ganggu banget gitu kan. Saya pangku itu pegang mau pangku di rumah Haji Mandra itu ada berapa ribu meter gitu, luas banget ya, kompleks studio alam gitu ya. Terus anak itu tetap nangis terus, lama-lama anak itu tiduran. Capek nangis tidur. Terus pas sampai ke musola anak udah pada selesai ngaji. Pak Haji Marco makan dulu. Itu anaknya dikasih aja ke kakaknya ke kakaknya ke Nurjana gitu. Terus saya bilang ya udah saya mau makan dulu. Terus saya kasih ke kakaknya. Ini Nurjana adiknya. Terus dia bangun. Terus dia lihat ini anak ini kok mirip siapa ya, kok kayak gue kenal wajahnya gitu kan. Terus ini anak ini namanya siapa? Kata Nurjana, Siti Mariam Pak Haji. Kan istrinya dia namanya Siti Mariam. Nah anaknya kan yang bikin dia susah, nangis rewel, gendong-gendong, dikerjain sama Siti Mariam kecil. Terus saya ceritain ke Pak Haji sampai pulang ke sini, Siti Mariam pantesan wajahnya kok mirip kayak sekibat kok mirip bini gue sih wajahnya. Kayak saya bingung juga kan. Saya tanya nama kamu siapa? Siti Mariam. Ya Allah, gue mungkin sebasar apa ya maksud itu dosa kayak Mbak Bini ya. Terus Pak Haji bilang ke Pak Haji cerita ke Pak Haji bilang ya udah lu minta maaf Pak Bini, lu pulang ke sana gitu. Terus itu Pak Haji ketawa terus. Saya bilang sampai rumah saya bilang, Mama itu Bapak minta maaf. Kenapa? Itu apa selama saya ceritain gitu, kata istri saya, makanya Bin itu jangan disumpah serapain loh, nanti di surga juga Papa Mama itu jadi bidadarinya Papa. Saya bilang, bidadari Papa? Enggak, Papa yang baru aja. Enggak, Mama bidadarinya Papa. Enggak, saya mau bidadari yang baru. Jadi berantem lagi. Berantem lagi tuh, bener Islam. Jadi maunya Siti Mariam istrinya itu, dia tuh harus jadi bidadarinya Haji Marco di surga. Tapi Haji Marco kalau gue di surga, gue mau bidadari yang lain. Yang baru, Pak. Gak mau Siti Mariam. Berantem lagi. Berantem lagi. Cuman berebutan bidadari. Itu yang namanya kepancing jengkel, jadi ya mau jadi jengkel. Nah itu kata Pak Haji apa yang bikin jadi lemot.
Jadi pas sudah selesai itu saya mau berangkat ke ke Eropa. Saya bilang sama anak-anak ya ke Pak Haji, kata Pak Haji jangan lupa ijab dulu loh. Ijab gitu. dulu, Sama anak sebelum yatim, terbang ijab berangkat dulu. dulu. Minta hajatnya apa? Enak. Misalkan kalau kamu pengen eksklusif, kalau pengen bisnis, kalau pengen dilayanin di pesawat yang lux, kamu ijab. Iya. Apaan orang tiketnya udah ekonomi. Ya gurunya yang bukan didengerin. Memang tiketnya ekonomi, tapi kalau udah ijab sama Allah diamin anak yatim, nanti bisa berubah jadi bisnis. Kan orang nggak percaya, mana mungkin. Iya benar. Kan yang ngomong gurunya udah sabda. Eh, Sabda gurunya kan ijab, nanti minta ya, pelayanan yang bagus gini-gini. Coba ijab. Namanya manusia ya Pak, namanya tiket udah ekonomi ya pasti ekonomi kan. iya. Coba cerita. Terus saya ijaz sama anak-anak, kata saya, Pak Haji dijamu sama Allah, kata anak yatim, amin, sehat, amin, dibilang terbaik, amin. Setelah selesai itu saya berangkat, saya naik TR, saya bilang nih, udah naik ke atas itu di pesawat, ya Allah ini sempit banget gitu, pas saya duduk. Ekonomi kan sempit ya. Ekonomi sendiri ya, ini apa, ada bangkunya menu, dekat. ada apa gitu, ada. Saya bilang, aduh ini udah 13 jam lama banget ke Eropa. Ya Allah, ini saya dapat kayak gini ya, amin ya Allah, Allah berikan terbaik buat saya. Sebelah saya itu orang India sama istrinya agak cerewet gitu kan. Orang-orang pada pakai jas, saya pakai kaos doang. Tiba-tiba ada kepala itu pramugara ya, pramugara ya. Nah, pramugari gitu. Terus bilang gitu, sir, why you have to move to business class? Saya bilang, you talk to me. Yes, dia bilang itu. Kamu bicara sama saya. Terus Coba jangan bahasa Inggris nih, dari Jawa jadul-jadul semua. jadi pas saya duduk itu, dibilang itu, Mister, Tuan, saya mau nggak kamu pindah ke bisnis kelas? Dia bilang, kamu ngomong sama saya, iya begitu. Terus saya bingung lihat orang-orang pada bos-bos pakai dasi, orang Jepang, orang India gitu kan, keren-keren semua. Nah gue mungkin dia kasihan kalau bagaimana coba kelas doang. Terus itu bagaimana dengan barang-barang saya di atas? Oh semuanya saya akan take care gitu. Saya akan jaga gitu. Terus akhirnya saya bilang diantarin sama dia ke bisnis class. Saya bilang terus dia duduk, ini tempat duduknya di aisle seat, sebelah pinggiran enak. Terus saya langsung duduk, langsung ini. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah tiduran gitu. Kebetulan kan pesawatnya belum berangkat, langsung itu ditawarin minuman terus bilang, ya saya lupa belum foto-foto, saya bilang cepet saya foto. Pak Haji, sebetulnya belum berangkat, belum terbang. Pak Haji, saya dapat bisnis kelas Pak Haji. Nah Allah, kata Pak Haji itu. Gue bilang ngapain lu jalan-jalan, lu nikmati perjalanan lu gitu. Akhirnya Pak, itu aturan kan orangnya dapat gelas itu minuman jus itu cuma segelas kecil, saya dikasih satu box besar. Terus itu ada selimut, ada apa langsung bisa gitu ya. Amin ya Allah. Pada tiketnya ekonomi. Tiketnya ekonomi. Itu tapi betul dijamu, duduknya perjalanan Eropa 12 jam itu bisnis. Iya. Gitu. Seperti Mas Abi, kan Abi bilang, Pak Haji, saya besok butuh 10 miliar. Saya bilang saya nggak mau 10 miliar. Saya maunya 100 miliar. 10 miliar, 100. Kalau 10, lo udah jangan jadi murid gua. Gua maunya 100. Apa yang terkabul dari Allah bukan 10, tapi 100 miliar. Jadi waktu itu saya udah sabda 100. Saya udah bilang bisnis. Walaupun tiketnya ekonomi. Iya. Nah, jadi Bapak dan Ibu harus pakai angkanya yakin. Aku, apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu ngiyakinin bahwa hajatnya pasti terkabul? Iya. Itu dulu. Yakin. Jangan bilang, kan aku sedekahnya cuma 100.000. Kan aku sedekahnya cuma 1 juta Jumat Barokah. Setiap Jumat Barokah, aku kan cuma sedekahnya 1 juta. Kan hajatku cuma 10 miliar, kata Abi sama Lisa. Maunya saya 100 mbak. Kalau 100 saya oke. Tapi apa yang terjadi? Dalam waktu hitungan hari, paling lama minggu, cair 100 miliar. Betul? Iya, betul. Ada Saya kesana, Pak Haji. Ada 100 miliar. Nah maunya saya, ibu juga begitu. Karena kan di sini nggak pakai mahar.
Di sini nggak pakai syarat dan ketentuan, enggak. Yang penting kalau pengen terkabul syaratnya di sini punya alat kelamin. Iya, harus punya alat kelamin. Ya kayaknya kalau mau terkabul cepat, periksa dulu alat kelaminnya. Oh, ada, masuk. Masuk. Kalau nggak ada, keluar. Masih sehat. Lanjut. Ya terus pas saya di Eropa 1 minggu, kebetulan saya lagi di Kolom di Jerman ya. Habis itu istri saya telepon, "Papa, saya bilang istri saya, aku telepon pagi-pagi. Sedangkan di Jerman itu masih malam ya, masih gelap. Bilang, "Mama main jam berapa tahu nggak?" Gitu. "Iya Pak, ini ada orang Arab mau nanyain tanah kita penggilingan kita yang Penggilingan padinya udah lama nggak laku-laku, berapa tahun? 15 tahun." 15 tahun nggak laku-laku. Tapi cuman ke RDAY, hitungannya cuman waktunya aja, deket bener. Lanjut. Terus saya bilang, dia nanyain apa? Dia suka apa panggilan kita. Padahal itu panggilan saya itu udah ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Bandung, itu udah saya tadamin macam-macam. Itu Bu, lewat semua. Jadi Haji Marco sebelum ke RDAY dia udah orang pinter. Ya. Mesti ditanemin ini, tanam ini. Iya maksudnya lokasi penggilingannya tuh mesti ditanemin biar mager, biar cepat laku. Tapi di sini tanpa tanaman ya. Iya. Lanjut. Terus saya bilang sama beliau, "Bapak mau jualnya itu penggilingan 2M." Terus istri saya bilang, "Iya," saya bilangin sama dia gitu. Itu "Pak, dia nawar, Pak." Dia bilang itu kalau dikasih 1,7, yang 700-nya dikasih hari ini, yang sisanya pas Bapak pulang dari Eropa. Saya bilang, "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya kasih aja mah," gitu. Terus ini uangnya gimana Pak yang 700? Saya bilang tuh itu utang-utang bayarin semua. Saya bilang itu. Terus semua masalah-masalah duit bayarin semua gitu. Ya udah, alhamdulillah itu yang namanya penggilingan saya saya udah mumet, udah kadang-kadang 15 tahun nggak laku. udah capek banget. Saya ngasih harus potong kambing lah, harus ngasih ke para santri, maaf ya. Itu uang mahar segala macam. Katanya gini, "Pak Haji Marco, besok ya ini bayarin anak-anak semua tuh potong kambing. Nanti hari Rabu Pak Haji pulang, pokoknya hari Rabu ada tamu yang datang ke Pak Haji." Saya bilang ke beliau ke istri, "Ya udah, kita yakinin bahwa berobat ke Sukabumi itu kita bakalan kabul gitu." Jadi hari Rabu itu saya udah mandi, udah keren, duduk di depan rumah, udah sarapan, udah buburnya udah rapi gitu, bakal ada tamu ini datang yang beli penggilingan. Jam 10 nggak ada, jam 12 nggak ada, jam udah makan siang nggak ada juga, jam 2 saya ada nguap-nguap. Ini nggak ada juga, kapan nih tamu yang bawa duit itu datangnya kapan gitu kan. Ini cerita sebelum itu ya, sebelum kejadian ke RDAY. Jadi sampai jam 3 nggak ada, asar nggak ada, maghrib nggak ada, isya nggak ada juga. Terus jam 9 malam saya udah mulai ngantuk. Yang datang apa coba? Nyamuk pada datang. Itu akhirnya saya bilang, gue kapok nggak bawa ke situ lagi. Akhirnya saya udah saya blacklist dari ibaratnya. Kalau istri saya bilang ngagurat tanah gitu, apa? Bahasa Indonesianya apa? Tanah apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Garis tanah gitu. Gue tuh nggak bakal gitu lagi. Akhirnya alhamdulillah ketemu Pak Haji. Yang 15 tahun nggak laku itu laku Pak Haji ya itu. Nah saya potong ya, intinya gini, di titik ini itu apa? Diperhatiin ya, apa yang bikin terkabul Haji Marco yang 15 tahun nggak laku kok ke RDAY laku? Setelah dia terbang ke Eropa, setelah dia bahagia, setelah dia seneng-seneng, terkabul. Intinya apa? Bisa gak bapak dan ibu pulang dari sini bahagia, Betul. seneng, jangan gerutu, jangan komen, jangan mikir, jangan ngeluh. Ya gimana mau bahagia seneng Pak Haji, yang dari Magelang dikasih 1,5 juta beli sate, saya cuman denger doang. Ayo dari Jogja dikasih di 1,5 juta buat makan sate di Pekalongan. Sementara saya enggak. Jadi gini Pak, pokoknya gayanya Bapak apa aja pulang dari sini, bisa gak bahagia biar cepat terkabul kayak Haji Marco.
Di saat Haji Marco protes, mana Pak Haji, aku udah 7 bulan tahajud, tanahku nggak laku-laku, penggilingan padinya malah nggak laku. Iya. Tapi di saat dia terbang ke Eropa, baru 7 hari ya? Iya. Baru 7 hari dia bahagia, jalan, lihat tempat-tempat wisata di Jerman. Kan bahagia, kenapa jadi penggilingannya ada yang beli? Iya. Intinya apa? Bisa gak Bapak dan Ibu pulang dari sini bahagia? Aku kan gak punya duit Pak Haji, kata bapak-bapak. Aku mau bahagia gimana? Ibu jangan sedih, bapak jangan sedih. Kan bapak masih punya kontol. Mainin pakai sumpit. Yang penting bapak cikikan sendiri. Tapi di kamar mandi ya, jangan di teres ya. Kalau di teres takutnya tetangga sebelah telepon ambulan. 911 911 ambulan. Tolong dong tetangga gue ini mainin alat kelamin pulang dari Bogor. Akhirnya trending topik di TikTok. Akhirnya followernya banyak. Ibu kan dapat tuh dari TikTok. Tapi kan kalau ibu dikirim, ngerinya HP-nya orang yang nonton pada rusak. LCD-nya kan repot. Iya Pak Haji. Bisa gak nih pulang dari sini bahagia? Cuman bedanya Haji Marco dia ke Eropa, bapak dan ibu ya apa aja deh diolah di rumah. Mau gimana deh ngolahnya bahagia. Saya nggak tahu dah. Haji Marco 7 hari setelah ke Eropa terkabul, bapak dan ibu jangan lama-lama dong. Amin. Nah, jadi, bisa gak nih bahagia nih? Bisa. Ya, ngatur deh. Gimana mau bahagianya gimana? Atau bapak mau, Pak Haji aku susah nih senyumnya mahal. Cari jepitan baju ikat di pipi. Bebas. Kalau kita utang, Hah? Haji, kalau kita utang. Ibu telanjang bulat. Pasti yang nagihnya pasti dia gila nih. Ya apa ya? Mudah. Ya setuju. Iya kata Pak Haji waktu itu bilang kalau lu ngeluh terus rezeki malah pergi. Setuju. Terus kata Pak Haji bikin hati lu senang rezeki datang. Pasti. Terus bikin kalau hati lu sedih rezeki pergi. Itu Setuju. betul banget. Betul? Betul. Nah, bisa gak bapak-bapak? Ulangi lagi Haji Marco. Nih yang depan agak blow on dikit. Agak lemah. Iya Pak Haji bilang Gimana? kalau hati lu senang rezeki datang. Kalau hati lu sedih rezeki pergi. Itu betul banget. Saya sendiri ngerasain. Kalau misalnya kayak hari Minggu kemarin tuh kita semua otomatis pergi olahraga. Tapi istri saya bilang pokoknya semuanya ini baju-baju pada belum dicuci, pada dicuci semua. Itu semua baju-baju yang kotor selama 1 minggu pada sekolah itu dicuci semua dan anak-anak itu pada seneng Pak Haji. Seneng semua sampai saya videoin ke Pak Sarip. Itu yang pada jemurin, ada yang merot gitu karena mesin saya pengeringnya itu rusak, jadinya pada perotin terus mereka pada ketawa-tawa cikan gitu. Alhamdulillah itu Pak Haji, hari itu namanya tukang sayur aturan tuh ngotrakannya itu rukonya itu selesainya bulan akhir Juli. Kemarin istri saya bilang, Bu Haji telepon, Bu Haji aku lagi rezeki, aku bayar kontrakan. Beneran nih. Belum jatuh tempo padahal. Belum jatuh tempo, itu bulan Juli akhir. Tapi baru sekarang udah ada uang 15 juta yang kepake Bu Haji, Pak Haji, Ibu Haji ambil aja. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Terus saya Karena bilang, bahagia ya. anak-anak semua bahagia, isi bahagia. Biasa kan gitu. Tapi dengan bahagia itu saya sendiri ngerasain ini anak-anak pada bahagia banget. Saya videoin, saya intip ya. Kata istri saya, mampak pakai ikan di kamera aja gitu. Lucu aja anak-anaknya pada ketawa-ketawa, pada kerja itu cucian tuh seberapa bak gitu. Kan anaknya bukan 1, anaknya 3. Jadi cuciannya udah bisa dibayangin dong. Tapi kan yang tadinya kontrakan jatuh temponya akhir Juli, ini kan masih Juni. Kenapa dia bayar 15 juta di muka? Nah, coba Bapak dan Ibu bahagia. Saya nggak tahu nih, gimana bahagianya? Diolah sendiri bisa nggak? Ngatur maksudnya gimana? Pak Haji, kan aku suami istri. Bisa nggak kalau aku sebagai istri tidurnya telanjang bulat? Boleh. Nanti dirubung sama nyamuk. Bukan dirubung sama rejeki. Nyamuk minimal. Atau misalkan ibu lagi tidur 5
lihat suaminya nggak enak disenyumin, ibu cari fotonya Rano Karno. Iya. Atau fotonya siapa. Jadi ya begitu. Tapi benar ya, Betul, pas Pak. bahagia. Ya, langsung saya bilang anak-anak, mau makan di mana? Pizza atau makan Domino's atau Pizza Hut? Kata anak saya, mau seafood aja. Langsung kita tuh memborong seafood, lobster, apa kepit yang gede-gede, cumi, udang yang gede-gede kita beli kemarin. Kita makan tuh orang-orang kan paling-paling makannya, maaf ya, ada beberapa orang tapi makanannya cuma beberapa. Kita tuh satu meja tuh penuh. Kita bilang, makanya kita harus bahagia, kita yakin dikabul. Anak-anak saya bilang, iya Pak, amin, amin gitu. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu pulang dari sini bahagia? Amin. Gimana caranya bahagia? Coba sampel satu aja perwakilan. Gimana? Satu bahagianya gimana? Bebas. Ibu, Bapak, gimana bahagianya? Pegang mic-nya. Biar nanti minimal bisa nyontek. Menikmati apa yang sudah diberikan Pak Haji tadi, yang 1,5 itu. Oke. Nah ini nanti yang belum dikasih protes. Bapak kan dikasih. Saya. Ya jadi nanti paksain pulang dari sini. Cari rumah makan sate, tongseng, atau apalah yang paling enak. Terus bahagia. Nah kalau memang nanti makannya 1.600.000, masih kurang 100, siapa yang mau nombokin, hari itu hajatnya terkabul. Amin. Siapa yang mau nombokin kalau ada kekurangan? Amin. Benar. Wow, donaturnya luar biasa. Tepuk tangan. Wow. Iya. Apa? Oh, dia tahu ilmunya. Iya. Mikir. Gak usah mikir. Kenapa gak usah mikir? Karena rezeki yang mau masuk tidak pernah mikir. Rezeki masuk tidak pernah mikir. Kalau kita keluarinnya mikir, nanti besok yang kedua rezekinya masuk juga mikir. Tapi kalau pengeluaran nggak mikir, masuk nggak mikir. Ilmunya apa? Terima kasih. Terima dari Tuhan, kasih hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapa? Bakul sate. Bakul tongseng. Apa aja, jadi nanti makan, jangan ditanya 10 tusuk berapa, jangan, makan aja. Karena Tuhan pada saat mau ngasih rezeki kita, apakah itu rezeki uang, apakah rezeki pasangan hidup, apakah rezeki tanah laku, apakah rezeki perumahan kita laku, itu Tuhan gak pernah nanya. Terima kasih. Tapi kalau ibu ngasihnya nahan, nah mau masuknya juga, mau keluar lagi, kok gitu Pak Haji? Pengalaman saya ML, tuh, saya nggak pernah, nggak pernah, lancar aja, bener. Mungkin nih enaknya saya lancar karena ada kecangkemnya. Ya, mulut cangkem tuh mulut. Kebetulan nih alat kelamin saya mau masuk ke mulut, agak mengsong dikit. Jadi terima kasih, kasih sayang. Kalau ibu mau ngeluarin sayang, udah saya contohin ya. Pada saat kita mau kasihnya nahan-nahan, kasih sayang, sayang ya, macet. Cinta kasih, nyintainnya nggak sepenuh hati. Cinta kasih, cintai nggak sepenuh, otomatis kasihnya juga sedikit. Cintai ke siapa Ji? Ke pasangan hidup. Kan kita udah nikah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ya kita harus cintainya full dong. Ini enggak. Kadang kita suka kesel sama suami. Cangkemmu, oh cangkem. Kan itu suami kita. Wajar kalau dia kadang nyeletuk ya. Cinta kasih. Jadi gimana Allah mau kasih 100%, orang kita cintainya nggak 100%? Nyambung nggak maksud saya? Nyambung Pak. Cinta
kasih, cinta kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kasih sayang jadi 3 ya. Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Tahu kan maksudnya? Ya, jadi ibu, mbaknya atau bisa gak cinta sama pasangannya? Kan aku belum married, Ji. Ya sama pacar kita gitu. Harus bulat. Nanti Tuhan kasih bulat. Kita enggak sama pacar kita perhitungan. Enggak boleh dong. Dah. Enggak boleh. Minimal pelinya diplecetin. Pak Haji, punten. Kapan terakhir meleceti peli suaminya? Terakhir. Melecetin ya. Melecetin sama namplek beda ya. Kalah humor. Minggu yang lalu. Bener. Wih. Wow, tepuk tangan dong. Hebat, ya. Wow. Pak Haji, punten. Pak Haji juga ngajarin kita kan namanya apa? Ilmu-ilmu kearifan lokalnya Pak Haji. Itu alhamdulillah saya lakuin sama sekarang. Yang mana? Coba biar yang di bawah ini pada masuk UGD. Masih Apa? nyentongin uang masih. Nyentongin uang, ya ini jadi uang, nanti dicentongin. Uang datang kayak gitu. Terus yang namanya ML juga yang Pak Haji ituin masih kita itu. ML-nya gimana coba biar ditiru para ibu-ibu dan Tapi saya bapak-bapak. mau cerita dulu Pak Haji. Oh ya. Anak saya nanya yang kecil itu kan karena sering banget ikut ke kandang. Terus dia tanya suatu hari tanya gitu, Papa, Mama, ML itu apa sih gitu. Pak Haji dulu selalu ngomong ML-nya tawarnya sampai 3 kali ke suami. Mama seneng, terus papa jemberut aja gitu. Terus anak saya bilang, kalau ML itu kan Mobile Legend kalau lagi di game gitu. Wow. Terus kenapa sih ibu-ibu kalau mau bilang suruh ML 3 kali sehari pada senyum, ibu bapaknya pada diem aja. ML itu apa? Tanya ke papa dong, kata istri saya. Tanya ke mama aja gitu. Terus kenapa sih Haji Dwi bilang, jangan lupa ibu-ibu ML 3 kali tawarin suami gitu. Terus itu kata Pak Haji Dwi harus ikutin. Terus beda lihat lagi ada apa coba? Kata Pak Haji ML cuma 3 kali sehari. Terus Dede lihat di botol aqua 600 ml. Dia tuh saya bilang itu anak itu kesering kebanyakan ke kandang ya gitu. Nah itu saya bilang yang namanya Pak Haji bilang itu kalau kita bikin maaf ya untuk suami atau istri yang bikin hatinya seneng itu rezeki ada aja. Misalnya kemarin kita dikasih sama istri walaupun istri saya dapat 15 juta, saya kasih dapat 500.000, alhamdulillah aja. Tapi rezeki datang lagi, ada lagi yang kontrak lagi. Namanya Bu Eni buat dagang ayam potong. Ya udah saya bilang tuh, Mama makanya baik-baiknya sama suami. Walaupun segini, suami kayak gini, suami kan masih beribadah, sholat, masih bentar ke Allah. Rezeki juga loh, Ma. Akhirnya saya bilang iya Pak gitu. Oke, tepuk tangan dong. Wow. Pokoknya intinya gini ya. Haji Marco waktu datang kemari kontrakannya cuma berapa pintu? 6. Sekarang kontrakannya 21. 21. Waktu datang kemari Haji Marco belum punya ruko. Sekarang rukonya 15. 15. Nah, mau saya Haji Marco kan terkabul. Masa bapak dan ibu enggak? Bisa? Harus bisa ya. Oke. Haji Marco tahan sini dulu. Nah, ini kan kebetulan ada Mbak Rati yang hajatnya terkabul. 2,5, 4M, 40M, 400M. Nah, maksud saya kalau Mbak Rati bisa, ibu dan bapak bisa. Apa yang dilakukan Mbak Rati? Mbak Rati lihat YouTube saya. Kan ada yang nanya tamu saya, Pak Haji, kok Pak Haji bisa neropongnya pas terus? Apa yang Pak Haji ucapin kok selalu pas terus? Terus aja. Oh Mbak, semua orang bisa. Ibu bisa, mbaknya bisa, Pak Haji Marco bisa, bapaknya bisa. Karena saya sering latihan. Apa yang sering latihan? Pada saat istri saya keluar dari kamar mandi, saya bilang, pasti nggak pakai BH. Nah, saya buru-buru buka BH itu baju. Saya lihat, prot, oh bener nggak pakai BH. Yes. Kenapa Papa? Nggak apa-apa. Besok mandi lagi. Pasti keluar dari kamar mandi nggak pakai celana dalam. Saya buka roknya. Shoot, wah bener, alhamdulillah. Sampai muncrat Pak, sini Pak, aduh, kena airnya, prot, aduh. Nah, maksud saya bisa. Saya mau kondangan kan, nungguin istri saya. Pasti dia pakai BH-nya warna hitam. Pas dia udah rapi, saya ngok, shoot,
Wah bener hitam. Nah maksud saya latihan aja, Bapak dan Ibu mau latihan gimana. Nah Mbak Ratih kan kebetulan tinggalnya rumahnya banyak. Ada Cempaka Putih, ada di ya Banyuk. Dia punya perkebunan 2,5 hektar. Dia punya peternakan 2,5 hektar. Dia punya tanaman sayur-sayuran. Nah Pak Haji aku juga mau nih, kebetulan aku mau jual aset di Bekasi. Kalau cair sekitar hampir 100 miliar. Kalau yang di Parung, kalau berhasil nilainya hampir 200 miliar. Nah, Mbaknya latihan aja Mbak. Nah, coba Mbaknya terangin ke teman-teman latihannya kayak apa tuh. Misalkan ada pesawat, set keluar pesawat. Nah gitu, coba. Yang pernah Mbaknya, ya coba. Assalamualaikum Praktekin. Ibu Bapak-Bapak. Salam kenal, saya Ratih. Jadi gini, waktu itu saya pernah lihat YouTube-nya Pak Haji, judulnya itu Yakinnya Harus Besar. Nah di situ salah satu pasien tanya ke Pak Haji kok bisa sih teropongannya tuh selalu tepat kan? Jangan-jangan Pak Haji punya indera keenam. Saya bilang enggak, saya nggak punya kan, saya SD Impres. Lanjut. Iya, terus habis itu kata Pak Haji gini, bos juga bisa bos kalau bos mau latihan, katanya kayak gitu. Misalnya lagi duduk, terus lihat ke suatu tempat, nanti bos berpikir, ini sebentar lagi ada laki-laki dengan celana coklat atau mungkin dengan kemeja kotak-kotak. Nah terus bos tunggu apakah laki-laki itu lewat atau enggak. Ternyata lewat, berarti itu terkabulkan, berhasil. Nah setelah saya dengar, itu palingan 5-10 menit tuh di YouTube. Akhirnya saya berdiri di jendela, terus saya lihat ke langit, saya foto dulu tuh Bu, saya foto dulu. Terus akhirnya saya manggil, sebentar lagi pasti ada burung yang lewat. Dalam waktu 2 menit benar, itu burung lewat tuh saya foto, ya kan. Udah senang tuh saya. Akhirnya saya latihan lagi, saya panggil pesawat. Karena burung udah seharian tuh udah saya panggilin, udah datang mulu kan. Dari yang burungnya cuma 1, burungnya banyak, pokoknya ini deh. Di seharian tuh saya coba dengan burung. Nah besokannya apa ya nih yang di langit nih yang sesuatu yang jarang. Oh benar, helikopter. Pesawat pertama saya panggil pesawat. Saya tungguin benar, dari sebelah kanan pesawat lewat. Saya foto, karena jauh saya lingkarin kan. Terus akhirnya saya 1 kali pesawat kayaknya nggak seru nih. Saya panggil lagi deh pesawat yang lain. Benar dari sebelah kiri, sisi kiri lewat lagi 1. Udah nih berarti kan 2 nih ya, kiri kanan. Masih belum puas juga saya. Pesawat udah 2. Oh helikopter. Bener Bu, lewat tuh helikopter, saya foto tuh saya kirim sama Pak Haji kan. Nah karena kebetulan saya tinggal di apartemen, saya tinggal di atas, jadi saya bisa lihat ke bawah dong. Ini di jalan apa ya yang lain lagi deh. Oh ya orang naik motor. Jaketnya jangan yang hijau, jangan yang hitam karena udah biasa kan. Saya pikir apa yang agak dangdut dikit deh, pink. Benar. Saya lihat ke bawah, saya konsentrasi, saya panggil sebentar lagi pasti ada orang naik motor dengan jaket pink. Benar, dalam waktu 1 menit lewat tuh. Terus langsung saya berpikir lagi sebentar lagi pasti ada warna kuning, benar tuh kuning. Itu juga saya foto, saya kirim ke Pak Haji karena ilmunya Pak Haji baru saya praktekin dan kayaknya belum ada yang pernah nyoba ya Pak Haji ya. Belum. Ya udah tuh. Terus saya latihan kalau saya di jalan. Kalau saya di jalan, saya selalu bilang gini, sebentar lagi pasti ada orang naik motor pakai jaket merah berhenti di sebelah kanan. Betul tuh. Atau enggak apalagi ya, jaket orang naik motor jarang kan pakai putih kan karena biasa kotor. Akhirnya saya mikir lagi, oke, warna putih pasti sebentar lagi lewat, pasti sebentar lagi lewat. Benar deh, akhirnya itu lewat. Nah, yang saya lakuin itu yakinnya kalau kata Pak Haji itu harus bulat dan keras. Jadi dia bisa bulat. Jadi bulat kalau dilempar ke dinding dia mantul ke kita. Tapi bukan sekedar mantul, harus keras. Bulat keras. Kalau lonjong dilempar dia mantul. Bulat lembek dilempar nempel. Jadi ibu harus bulat keras. Pasti lewat nih orang pakai jaket putih. Pasti. Kebanyakan kita enggak. Insya Allah lewat. Enggak lewat. Insya Allah tuh dipakai kalau kita buat kondangan Bu. Insya Allah ya Bu.
Nanti sunatan anaknya saya datang ya Bu. Pernikahan anaknya itu benar. Tapi yang namanya dari Allah nggak ada insya Allah. Pasti. Buktinya apa? Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Nggak ada ayatnya gini. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Kita kebanyakan mudah-mudahan. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu yang benar. Nggak ada mintalah kepadaku, senantiasa aku kabulkan. Kok senantiasa? Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Kok semoga? Semoga itu adanya di apotik. Semoga lekas sembuh. Hasilnya separoh mati, separoh hidup. Jadi nggak ada semoga. Pasti hidup, pasti sembuh, pasti narik arisan, pasti narik arisan, pasti gitu.